harta yang banyak yang dia jaga. Ya. Fayudfa'u ilal ladzi umira lahu bihi. Kemudian dia menyerahkan amanah itu, benda itu, uang itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ahadul mutasaddiqaini, maka kedua-duanya termasuk orang yang bersedekah. Siapa kedua-duanya? Bendahara itu dan pemilik uang yang dia jaga. Nyoka mati ya. Tes. Tak apa-apa. Terdengar ya? Jadi ternyata ya. Oh, ya. Ya. Jadi ternyata bendahara yang amanah, ya, bendahara yang amanah menjaga infak orang itu sama dengan dia juga berinfak. Ya, sama juga dengan berinfak. Berarti banyak juga pahala bendahara yang jujur, yang amanah. Cuman masalahnya berapa orang bendahara yang jujur dan amanah ini? Nah, Allah. Yang saya lihat bendahara kaya-kaya. Ya. Ada satu saya lihat bendahara itu kaya dia, tapi mukanya ngeri seperti dilaknat oleh Allah. Karena dia suka sekali meminjamkan uang sama orang kemudian membungakan. Dia bendahara suka meminjamkan uang sama orang lantas membungakannya. Mukanya ngeri. Ada uangnya banyak. Ya. Allah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah. Jadi ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi di Madinah. Ya. Nabi sedang berbicara dengan para sahabat. Nabi dengar, tapi Nabi belum menjawab karena Nabi sedang berbicara. Hatta idza qada hadisahu. Begitu dalam teks hadisnya. Ketika selesai Nabi berbicara, faqala Nabi mengatakan, aina arahu asail anis sa'ah. Adakah kalian melihat orang yang bertanya tentang hari kiamat? Rupanya orang Arab Badui tadi menjumpai Nabi bertanya tentang hari kiamat. Nah, Nabi sedang berbicara itu. Setelah selesai berbicara, Nabi mengatakan, aina arahu as-sa'il anis sa'ah. Nah, apakah kalian melihat di mana tadi ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Faqal, Nabi mengatakan, oh, kemudian orang itu menjawab, ha ana ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Ini aku yang bertanya tadi ya Rasulullah. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, idza duyat al amanatu fantadir sa'ah. Nah, ini kata Nabi. Apa artinya itu? Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Berarti tanda-tanda datangnya kiamat kecil, tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat diantaranya adalah tidak amanah. Idza duyat al-manatu. Jika amanah disia-siakan, fantadir as-sa'ah. Maka tunggulah datangnya hari kiamat. Rupanya Arab Badui ini tanya lagi. Kaifa uda'ituha ya Rasulullah? Uda'ituha ya Rasulullah. Bagaimana maksudnya menyanyiakan amanah? Ida'atuha. Kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya menyia-nyiakan amanah? Ya. Faqala Nabi mengatakan, Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah.
idza wusida al-amru idza wusida al-amru fantadir as-sa'ah. Apa artinya itu? Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi. Ya. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Maksudnya apa? Termasuk menyia-nyiakan amanah adalah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Dia nggak ahli tentang bendahara, nggak tahu pembukuannya. Akhirnya apa? Terjadi salah tulis. Itu juga itu termasuk menyia-nyiakan amanah. Nah, itu hamba Allah. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi apa tadi? Bahwa termasuk tidak amanah adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, atau kita menerima amanah padahal kita tidak ahli dalam hal itu. Kita menerima urusan, kita menerima jabatan, kita menerima kepemimpinan, tapi kita tidak ahli dalam hal itu. Kita tidak jujur, tukang olah misalnya, maka itu termasuk orang yang tidak amanah. Ya. Sehingga Abu Dhar itu pernah meminta kepada Rasulullah agar diangkat mengurusi sesuatu, diangkat menjadi pemimpin lah. Jadi kata Abu Dhar, qultu, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah tasta'miluni. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mempergunakan aku, tidak mengangkat aku sebagai pemimpin? Nah, itu permintaan Abu Dhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat aku sebagai pemimpin? Apa jawaban Nabi? Faqal fadaraba biyadihi, kata Abu Dhar, kemudian Rasulullah ya fadaraba, memukul, biyadihi, dengan tangannya, ala mangkibi. Apa ala mangkibi? Pundakku. Faqal, Nabi mengatakan, innaka da'ifun ya Abu Dhar, innaka da'ifun, wahai Abu Dhar, kamu itu lemah. Kamu itu lemah, nggak cocok jadi pemimpin. Fa innaha amanatun. Fa innaha amanatun. Fa innahu amanatun. Jadi sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Kan Abu Dhar tadi minta untuk menjadi pemimpin. Kata Nabi, fa innaha amanah. Sesungguhnya pemimpin itu adalah, kepemimpinan itu fa innahu amanah. Ya. Fa innahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kepemimpinan itu pada hari kiamat, ya, apa? Khisyun wa danamatun, khisyun wa danamatun. Sesungguhnya kepemimpinan itu pada hari kiamat itu menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang memang tepat mengambil kepemimpinan memang haknya. Di antaranya tadi apa? Jujur, adil.
Ya, nah itu dia hamba Allah. Jadi apa tadi? Termasuk menyia-nyiakan amanah adalah ya kita serahkan urusan bukan kepada ahlinya. Dia nggak pandai menjaga barang dia. Ada orang disuruh jaga barang, ya ada orang mengemis-ngemis, ya, akhirnya dia yang jihad sendiri dia kasih terus, ya terus. Nah, jadi, nah kemudian saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan kamilan muwaffiran. Jadi fayu'tihi kamilan muwaffiran. Jadi dia itu tadi apa? Bendahara atau penjaga uang dan barang yang terpercaya tadi melaksanakan tugasnya dengan benar, ya. Kamilan muwaffiran artinya sempurna dan cukup. Itu di kalangan ulama itu ada dua pendapat. Pendapat pertama dikatakan bahwa dikatakan kamilan muwaffiran ini artinya jangan dicokeh sedikit pun. Misalnya gini, ada uang kasih titip uang misalnya berapa? Berapa misalnya? 50 juta misalnya. Titip uang berapa? 50 juta, terlalu banyak lah. 5 juta saja. Titip uang berapa? 5 juta. Itu yang dimaksud dengan kamilan muwaffiran ini, dia nggak cokeh sedikit pun. Bagaimana bentuk uangnya? Itu nggak dia cokeh. Begitu terima langsung masuk ke kemana masuknya? Blankas. Nggak dia cokeh. Itu pendapat pertama. Jadi kalau ada uang nih titip uang ya sama si Polan, dia nggak cokeh sedikit pun. Pendapat kedua mengatakan nilainya itu jangan diganggu, tapi fisiknya boleh berubah. Misalnya dikasih uang kertas, dikasih uang tunai kita transfer, gimana? Apa maksudnya? Dikasih uang tunai, tapi kemudian di transfer uang tunai itu dipakai untuk dia, karena menurut dia lebih mudah ditransfer. Karena kalau uang tunai kan harus tetap uang di. Tina uang juk ada orang kasih uang 5 juta kepada si siapa namanya? Si Ahmad namanya. Dia setot Ahmad. Nah, mungkin dia di Birun sana. Dia setot sana. Itu pendapat pertama tadi apa? Kamilat muwaffiran. Pendapat kedua, yang penting nilainya itu dia transfer saja. Uang yang 5 juta itu diambil, tapi dipakai uang dia yang di mana? Di bank dia transfer. Itu termasuk juga kamilan muwaffiran. Tapi pendapat yang pertama tadi yang dimaksud dengan kamilan muwaffiran enggak dicukai. Kalau memang cash ya cash bayar. Kalau memang transfer bayar. Kedua-duanya menurut saya cocok. Saya rasa lebih cocok lagi melihat kondisi. Kalau lebih mudah transfer. Jadi pendapat pertama dikatakan kamilan muwaffiran itu walaupun uangnya robek, ya serahkan uang robek itu. Karena itu yang dititipkan. Tapi pendapat kedua, ya nggak apa uang robek itu, tapi kasih uang bagus. Mana lebih baik? Ya. Kemudian ada juga hadis lain dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ya ila mani tamanaka wala takhun man khanaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud dan lainnya. Artinya kata Nabi, tunaikanlah amanah kepada yang memberi amanah, kepada yang diberi amanah. Wala takhun man khanaka, dan jangan kamu berkhianat kepada orang khanaka. Artinya orang yang mengkhianati kamu. Nah, ini menarik hadis ini. Jadi ada orang mengkhianati kita, kita tidak boleh membalasnya dengan khianat. Karena saya teringat ada teman saya,
Dia ketika dititipkan uang sama dia untuk kawannya, dia pakai. Ketika kawannya datang, mana ada titipan uang? Ada patai. Pernah pengkah? Pengkeh, Bang. Dah, dia balas dendam. Ketika ada orang lain titip uang sama dia melalui orang yang dikhianati, begitu juga diperlakukan. Nah titip uang, nah. Waktu hana, uno ke orang hana kacok pengkeh, uno kacok pengkah, nah gitu. Dulu kamu ambil uang saya, sekarang saya ambil uang kamu. Nah, inilah yang dilarang oleh Nabi. Fa'wala takun man khanaka. Jangan kalian mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Ya, kan sering tuh balas dendam istilahnya. Ya, kamu ambil loncok atau luncok atau rono. Ya, itu tidak boleh. Jadi itu juga dikatakan tidak termasuk khianat. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Boleh. Itulah tadi pendapat yang kedua tadi. Pendapat kedua mengatakan termasuk kamilan muafiran tadi, artinya sempurna dan cukup, artinya nilainya. Bahkan lebih bagus lagi kita menggantinya dengan yang lebih baik. Contoh misalnya ya, uang receh-receh 1 guni. Receh-receh kasih 5 juta tapi 1 guni. Tapi itu kasihnya tuh sampai 10 hari nggak selesai dia hitung. Ya udah, kita bawa uang receh itu kita kasih ke BI. Ditukarlah dengan uang kertas. Itu malah lebih bagus. Nggak apa-apa, yang penting nilainya utuh. Tapi pendapat pertama tadi apa? Yang dikatakan benar-benar amanah, jangan cukai. Kalau memang penggri, kagak penggri. Karena seperti itu amanahnya. Kalau uangnya robek, ya udah uang robek. Pokoknya begitu datang barangnya, langsung masuk ke berangkas, nggak dicukai sedikit pun. Nah itu. Iya. Dalam satu bungkusan ini uang saya 5 juta, kalau pegang saya sempat yang menerima titipan ini nggak perlu tahu berapa nilainya, dia sudah bilang tadi 5 juta, ini yang dipegang 5 juta, atau dia perlu bilang ini uang saya sebungkus, ya. ada bagaimana uang apa saja pun, dia ambil simpan lakukan. Itu apakah seperti itu, atau kalau dia bilang ini uang saya kalau kita itu iya, tapi kalau pendapat pertama tadi uang dikatakan uangnya 5 juta, nggak ada urusan menghitung. Yang penting dia katanya uang 5 juta langsung masuk ke berangkas. Ternyata nanti bukan 5 juta, dia nggak mau tahu dia. Itu pendapat pertama tadi. Artinya bagaimana bentuk barangnya itu tidak diganggu gugat. Dia hanya numpang lewat, istilahnya numpang lewat. Tapi kalau yang pertama tadi pendapat kedua, 5 juta. Saya cek nih, betul nggak 5 juta? Ternyata kurang. Dia hubungi lagi. Ini Pak, uang Bapak kurang. Oh iya, silap. Makanya kadang-kadang pendapat kedua itu dalam hal-hal tertentu lebih baik. Sedikit lagi saya jelaskan, termasuk amil zakat. Itu juga termasuk, hadis ini juga terkait dengan amil zakat. Artinya dia harus menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Cuman di sini ada metode ijtihadiyah sedikit. Sekarang saya tanya sama Bapak, berapa hak amil? Berapa hak amil zakat? Bapak? Itu zakat yang harus dikeluarkan. Ini hak amil berapa? 1/8. Jadi berapa persen 1/8? Coba dibagi 100 bagi 8 berapa? 12,5. Sekarang pertanyaannya, apa betul? Apa memang harus 12,5? Dari mana dalilnya? Nah,
Enggak, dalil yang mengharuskan 12,5. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab ya wa gharimin ya. Nah, sebenarnya 12,5 itu adalah tafsir. Nabi enggak mengatakan 12,5, Nabi hanya mengatakan pembagiannya 8 asnaf. Tapi Nabi tidak mengatakan Nabi hanya mengatakan orang-orangnya itu 8, tapi Nabi tidak mengatakan harus sama rata. Ya, jadi makanya kadang-kadang kan akibat salah, kita tidak mengatakan salah, akibat pemahaman seperti ini, kalau ada uang zakat 1 triliun, kalau 12,5 berapa? Lebih besar gaji dia daripada gubernur. Ini jadi fitnah. Yang benar adalah amil itu mengambil sesuai dengan keadaan uang yang dia kelola. Bisa jadi 12,5, bisa jadi kurang dari itu. Bisa jadi lebih. Contoh begini, ada orang mengambil zakatnya untuk fakir miskin yang terkena bencana di mana misalnya? Di Aceh Tamiang misalnya. Ini zakat saya 20 juta diberikan kepada fakir miskin yang ada di, atau pengungsi, kan jatuh miskin ya, di Aceh Tamiang misalnya. Ketika diambil 12,5, nggak cukup bawa barang itu. Dalam bentuk barang misalnya, dalam bentuk barang. Kalau uang kan mudah ya. Ya. Kalau barang lain lagi ya. Ini kan zakatnya uang. Nah. Atau gini, misalnya uang itu dibelikan beras. Masalah setuju uang itu dibelikan beras atau tidak itu lain. Katakanlah dibelikan beras. Tapi kalau diangkut beras itu ke Tamiang dengan 12,5 nggak cukup. Maka boleh kita ambil seperlunya agar barang beras yang tadi, yang diambil dari dana zakat tadi itu dibawa ke sana. Nah sekarang saya tanya, ada nggak namanya riqab? Senif riqab. Apa riqab itu? Enggak, riqab. Membebaskan budak. Ada nggak budak? Hah? Siapa bilang nggak ada? Makna budak itu masa Nabi adalah orang yang dia kehilangan kebebasannya. Sekarang ada nggak pekerja yang dieksploitasi, yang nggak dikasih gaji, atau digaji-gaji cukup makan, dia disandera, budak nggak dia? Udah. Ambil uang riqab itu untuk membebaskan dia dari perusahaan itu. Saya bilang nggak ada. Cuman bagaimana pemahaman kita? Dulu pernah ada kasus dulu kan, yang pekerja ditawan di pabrik apa, pembuatan apa dulu tuh, kuali ya, di Jawa. Di Kuala ditawan, dipaksa kerja. Itu budak. Budak zaman modern. Sekarang Rohingya itu masuk ke sini mana dia? Masuk nggak dia ke sini budak? Maka sebenarnya tidak ada asnaf yang tidak ada. Tergantung bagaimana pemahaman kita. Ketika Nabi membagi 1/8 itu artinya ada sampai hari kiamat. Sekarang misalnya ada pekerja apa namanya WTA, apa namanya? TKW, kok WTA. TKW yang kerja di Saudi di mana misalnya, lantas disekap. Dia nggak bisa keluar. Budak nggak dia? Ambil dari uang zakat, membebaskan dia ongkos pulang. Nah, ini harus dipahami oleh amil. Ya, sebagai katakanlah sebagai bagian dari amanah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hampir habis. Ya. Oh ya. Ini.
Ya. Iya. Kalau zakat fitrah itu tidak ada dalil kepada 8 asnaf. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im minal laqwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-sha'im minal laqwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari lagha dan rafas, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Jadi zakat fitrah itu bukan 8 asnaf, itu juga tafsir. Tafsir. Dikiaskan dengan zakat mal. Tapi saya lebih cocok bagaimana bentuk dalilnya lah. Kalau dalilnya hanya untuk memberi orang miskin, ya sudah untuk orang miskin. Lantas bagaimana? Ada enggak hak amil dalam zakat fitrah? Tidak ada. Terus dari mana dia ambil uangnya? Dari infak. Dari infak. Sekarang berapa hak amil infak? Kalau tadi zakat hak amilnya 12,5, itu keputusan MUI. Keputusan MUI hak amil 12,5 karena ditafsirkan pembagian 8 itu dianggap juga pembagian persennya. Jadi kalau 100% bagi 8 12,5 itu keputusan MUI. Juga keputusan MUI infak itu 20%. Hak amil itu keputusan MUI 20%, tapi saya tidak setuju. Kenapa? Nah, sebagai contoh. Ada orang menginfak beras sebanyak 1 ton. Dah, 1 ton. Untuk dibawa ke mana? Ke Tamiang tadi. Ini bukan zakat, infak ya. Dengan 20% nggak bisa bawa barang ke sana. Misalnya 20% tidak cukup, maka boleh diambil lebih. Atau misalnya infaknya sangat besar. Sampai miliaran, 20% kaya raya dia, maka tidak boleh 20%. Harus dengan mungkin 5%. Karena juga tidak ada dalil khusus 20%, tidak ada dalil khusus 12,5. 12,5 itu hanya diambil dari pembagian asnaf tadi. Nah, sekarang timbul pertanyaannya. Boleh nggak zakat itu diperuntukkan hanya untuk beberapa asnaf saja, tidak untuk semuanya? Gimana? Misalnya ada zakat. Haruskah zakat itu lantas kita bagi menjadi 8, lantas kita salurkan ke fakir miskin hanya menurut kadarnya? Yang benar adalah, bukan yang benar ya, egois pula. Artinya yang lebih cocok adalah itu kita bagi menurut kondisi, kondisional sifatnya. Kalau memang orang miskin parah, fakir dan miskin parah, udah kasih aja semuanya, nggak apa-apa. Bahkan kita kasih semuanya juga nggak cukup. Untuk apa kita simpan? Lantas tadi, dalam pemahaman tadi budak masih ada sekarang. Di mana kita cari orang pekerja yang disekap? Nggak ada. Kecuali kalau ada. Nah, jadi ada kaitannya dengan tadi bendahara, orang yang memegang amanah, termasuk amil zakat, ya. Tidak dikatakan dia tidak amanah kalau dia ya katakanlah berpikir lebih luas dan itu sifatnya ijtihadiyah. Ya, jadi silakan Pak tadi. Orang menginfakkan orang yang punya harta ini mengharapkan bisa berjalan supaya dia menerima apa dari Allah. Ternyata disimpan itu bank. Jadi setiap bulan atau setiap minggu diumumkan sekian, tapi nggak disebut nama ini, disebutkan jumlah uang. Itu bagaimana hukumnya? Ya, begini. Kalau uang infak itu, uang infak nih ya, uang infak itu tidak boleh ditaruh di bank. Karena bunga bank itu jelas itu riba. Yang pertama. Nanti akan menjadi dana non halal. Sudah.
Jadi uang infak itu ditaruh di tempat tertentu, brankas, tidak boleh. Karena itu harta agama, tidak boleh diolah. Tidak boleh